warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf ya anak-anak, sebelumnya kita biasanya pertemuan tatap langsung, tetapi pada pertemuan ini kita melakukan via Zoom karena ada sedikit urusan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu dimulai dari Hayu Sari Fadila, apakah hadir? Hadir Ibu. Hafiza, apakah hadir? Mutiara Ramadhani, Hadir Ibu. Devi Novitasari. Hadir Ibu. Nah, berarti kita hadir semua ya. Iya Ibu. Apakah masih semangat? Apakah masih semangat anak-anak Ibu? Semangat Ibu. Semangat Ibu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah kita baiknya berdoa terlebih dahulu kepada Ananda Mutiara Ramadhani. Silakan pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Nah, Ibu akan memulai pembelajarannya nih. Kalian tahu tidak kita mau mempelajari apa? Bahasa Indonesia. Iya. Nah, pada kesempatan ini, Ibu ingin menjelaskan dan mengajari Ananda semua tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat. Tapi kalian harus belajar dengan metode membaca cepat. Kalian sudah lancar kan membaca? Sudah Ibu. Nah, jadi kalian nanti Ibu suruh membaca sebuah teks, tapi dengan cepat dan juga dengan gerakan mata. Oke? Oke Ibu. Oke Ibu. Nah, untuk yang ini, apakah kalian sudah melihat layar yang Ibu bagikan? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Jadi, silakan baca kepada Ananda Mutiara Ramadhani. Baik Ibu. Baik Ibu. Peristiwa kedatangan bangsa Bangsa Barat. Barat. Mulai Mulai akhir akhir abad ke-15 ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan pada tahun 1965. Nah, sudah. Terima kasih ya kepada Mutiara. Nah, dari bacaan tersebut, berarti kita tahu kan negara kita Indonesia pernah dijajah nih sama Belanda, sama Portugis, Jepang. Nah, kalian pernah mendengar nggak tentang sejarah hal tersebut? Pernah Ibu. Nah, pernah. Jadi, apa sih faktor-faktor yang mendorong penjelajahan samudra ini? Nah, kepada Saudari Devi, silakan baca materi yang Ibu bagikan ini. Bagian yang pertama saja, dengan membaca cepat ya, Devi. Bentar Ibu, nggak nampak. Yang A yaitu adanya keinginan mencari kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 17 15 di apa sih? Di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dari bumbu masak. Nah, dari yang dibaca Devi itu, kita dapat menjelaskan bahwasanya Belanda tersebut menjajah kita karena ingin mengambil rempah-rempah. Nah, maksud yang kedua, silakan baca kepada Hayu. Yang kedua, adanya keinginan mencari kejayaan.
Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Nah, kemampuan membaca Hayu sudah lumayan bisa ya, sudah lancar, alhamdulillah. Nah, kepada saudari Mutiara, silakan jelaskan maksud dari mencari kejayaan ini. Saya, Ibu. Saya, Ibu. Iya, Bentar, Ibu. Bentar, Ibu, sinyal saya jelek, Ibu. Bagian yang Bagian mana, yang Ibu? Yang kejaya. kejaya. iya bagian kejayaan. Nah, jadi mungkin sinyal Mutiara sedikit ngelek, Ibu saja yang menjelaskannya. Tentang poin yang B, yaitu adanya keinginan mencari kejayaan. Jadi Belanda tuh datang ke Indonesia hanya untuk mengambil tanah Indonesia. Kan Indonesia dikenal negara yang subur, yang Ya. banyak rempah. Nah, jadi mereka tuh berlomba-lomba sama Jepang, Portugis untuk mengambil tanah yang ada di Indonesia. Untuk poin ketiga, silahkan baca kepada Hafiza, ada? Sepertinya juga gangguan sinyal Ibu Hafizanya, Bu. Baik. Poin ketiga, Ibu saja yang membacakannya. Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut menyebarkan agama kepada penduduk daerah. Jadi, bangsa Eropa ini telah mengambil rempah-rempah, mengambil tanah, juga menyebarkan agama ataupun keyakinan. Sehingga itulah terjadinya keberagaman agama di Indonesia. Indonesia. Hmm. Selanjutnya yaitu, nih ada pertanyaan. Kedatangan bangsa Barat. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Siapa yang bisa jawab? Spanyol. Yang dimaksud dengan bangsa Barat. Siapa yang menjajah negara Indonesia? Belanda. Belanda. Iya, pintar. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa faktor yang melatar belakangi melakukan Mengambil penjajahan di rempah-rempah, Ibu. Indonesia? Mengambil rempah-rempah, Ibu. Pintar. Bentar. Mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Apa alasan bangsa Barat tersebut sampai ke Indonesia? Poin yang kedua tadi, Ingin mencari gold, Bu. Mas. nah itu bisa juga. Ingin menyebarkan agama dan keyakinan bisa juga. Ya. Sampai materi ini ada yang ingin ditanyakan anak-anak Ibu? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu, sudah paham. Nah, untuk materi selanjutnya, Ibu membahas tentang sifat-sifat benda. Silakan baca kepada saudari Devi. Apakah layarnya jelas, Devi? Mau di Zoom, Bu. Sudah? Sudah. Nah, silakan baca Devi dengan membaca cepat ya, supaya kalian mudah paham dengan materi yang Ibu kasih. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi tiga, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Mengapa kamu perlu mengetahui sifat-sifat benda? Salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Salah satu wujud benda adalah padat. Kamu pasti memiliki banyak benda di sekitarmu yang berwujud padat. Kamu dapat memegangnya, dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat yang ada di sekitarmu dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekankan, melipat, atau menyobek. Wujud berikutnya adalah cair. Benda-benda cair dapat ditemui dengan nggak nampak, Ibu. Apakah sudah jelas? Belum. Ada muka Ibu. Oh iya, maaf. Dari sekitarmu.
Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Benda cair yang ada di rumahmu biasanya berada dalam sebuah wadah seperti kamar mandi, baskom, gelas, atau ketel air. Perhatikan bahwa ketika benda cair itu dipindahkan, dia akan berubah mengikuti wadahnya. Jika wadahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir keluar dari wadahnya. Jika kamu melihat jika kamu melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalam badan sungai akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda cair juga dapat merambat melalui serat-serat halus dari bahan seperti bahan kain. Benda cair mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut. Nah, terima kasih ya kepada saudari Ananda Devi. Jadi, anak-anak sekalian, apakah kalian tahu tentang wujud-wujud benda sekarang melalui bacaan tadi? Tahu Ibu. Tahu Ibu. Silakan sebutkan apa-apa saja. Benda padat, air, dan benda gas. Nah, iya. Nanti Ibu akan menayangkan tayangan video. Bentar. Kalian bisa melihat sedikit cuplikan videonya. Gimana ya? WA. Oh, di WA ya? Bentar ya, anak-anak ini. Ya Ibu. Ya Ibu. Salah itu ya, tanda salah, tanda salah, tanda salah. Di sini ada ketutupan ini anjir. Ya, lihat. Sabar. Dah. Iya. Dah. Lebih. Apakah sudah nampak anak Ibu? Sudah, Ibu. Nah, Ibu akan menampilkan sedikit tayangan videonya. Nanti kalian tonton sampai habis ya. Ibu kirim nanti di grup. Nampak? Nampak Ibu. Nampak Ibu. Semacam wujud benda. Nah, saudara anak-anak muda, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Ada dua macam wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Dapat berubah menjadi wujud yang berbeda karena adanya pengaruh kalor atau panas. Es akan menjadi air karena suhu di sekitarnya lebih panas daripada suhu es. Suhu ruang cair adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat. Air dapat membeku jika mengalami perubahan suhu yang sangat dingin. Pada peristiwa tersebut terjadi pelepasan kalor atau dapat dikatakan bahwa benda mengalami pendinginan. Contoh dari peristiwa membeku yaitu air yang dimasukkan ke dalam freezer akan mengeras menjadi es batu. Nah, kalian sudah melihat video tadi kan? Sudah. Dari video tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya dalam itu terjadi perubahan seperti padat ke cair, cair ke padat, membeku. Nah, kalian pasti pernah eksperimen membekukan air dalam kan? Nah Ibu. Nah Ibu, es. Nah, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Nanti Ibu kirimkan LKPD yang akan kalian kerjakan. Tugasnya individu ya anak-anak. Baik Ibu. Baik Ibu. Tugasnya individu dikerjakan nanti dikirimkan lewat WA Ibu. Ibu akan bikin tempat pengirimannya. Dan videonya nanti Ibu kirim ya linknya. Baik Ibu. Baik Ibu.
Apakah ada yang kurang paham dengan materi yang Ibu ajarkan hari ini? Sudah paham. Sudah paham. Ah, Nah, untuk terakhir Ibu akan memberikan 2 kuis yang siapa yang dapat silakan angkat tangannya. Kuisnya cukup mudah. Pertanyaannya yaitu siapa yang menjajah bangsa Indonesia waktu pertama? Belanda. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 macam wujud benda. Ada cair dan gas. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Ibu rasa cukup. Silahkan latih keterampilan membacanya supaya bisa lebih cepat dan memahami tentang apa yang kita baca. Baik, Ibu. Ibu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan tutup dengan doa kepada Saudari Devi. Silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekian ya anak Ibu. Tetap semangat belajar dan jangan lupakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih